sebagai pamungkas kajian kita bersama, yaitu tentang rahasia besar di balik kemuliaan hijab, maka yang akan sama-sama kita kaji berikutnya adalah tentang syarat hijab syar'i. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui bersama dan selalu kita ingat bahwasanya yang namanya hijab adalah hijab syar'i. Bukan diistilahkan dengan kudung atau kerudung gaul, bukan. Bukan diistilahkan dengan kerudung atau jilbab ala artis A, ala artis B. Bukan. Hanya ada hijab adalah hijab syar'i. Nah, agar hijab yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslimah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan tuntunan syar'inya, maka ada syarat-syarat penggunaan hijab dalam Islam. Syarat-syarat penggunaan jilbab dalam Islam ada. Bukan seenaknya, bukan asal comot, bukan untuk gaul-gaulan, bukan meniru ala artis A, artis B, bukan. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, hijab tersebut harus benar-benar menutup seluruh tubuhnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka semua mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang dimaksud jilbab dalam ayat ini adalah baju lebar yang menutup seluruh badannya. Sedangkan maksud dari kata-kata al-idna, yaitu mengulurkan, berarti memanjangkan dan juga berarti memperluas. Artinya hijab syar'i, hijab menurut Islam adalah yang dapat memenuhi syaratnya yang pertama, yaitu menutupi seluruh tubuhnya. Berhijab sih berhijab, rambutnya kelihatan, bukan. Berhijab sih berhijab, lehernya kelihatan, bukan. Berhijab sih berhijab, kalungnya kelihatan, bukan. Bukan itu. Karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah kain yang dipergunakan untuk hijab harus tebal, tidak tipis, dan tidak transparan. Seperti sekarang kita saksikan fitnah yang keji, pakaian-pakaian perempuan kok justru menampakkan yang dibaliknya. Kenapa? Karena transparan, karena tipis, dan karena tidak tebal. Bukan itu jilbab. Jilbab tebal, tidak tipis, dan juga tidak transparan ataupun tembus pandang. Tidak. Kenapa? Karena hijab bertujuan untuk menutupi tubuh. Bukan menampakkan malah. Bukan. Nah, oleh karena itu, jika hijab tidak mampu dan tidak dapat menutupi tubuh, maka tidak dapat disebut sebagai hijab. Kenapa? Karena tidak menghalangi dan tidak menutupi pandangan. Kenapa? Kelihatan. Percuma. Iya, begitu percuma. Nah, itu syarat yang kedua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga. Hijab yang dikenakan tidak ditujukan untuk menjadi hiasan atau dandanan atau tren-trenan, bukan. Jadi tidak ada istilah hijab trendy. Nah, nggak ada itu. Kalau hijab trendy itu pasti salah satu dari dua hal. Apakah kerudung gaul yang dimaksud ataukah kerudung ala artis A dan artis B? Bukan hijab syar'i, bukan. Nah, ketika hijab bukan hiasan, bukan dandanan, maka tidak harus
memiliki warna yang mencolok. Jangan sampai warnanya mencolok. Kenapa? Karena warna yang mencolok menarik perhatian. Tidak usah banyak aksesorisnya. Tidak usah. Tidak usah harus ditulis nama. Sekujur hijab ada namanya, nama pemakainya, itu malah fitnah. Malah fitnah. Nah itu. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, yaitu kaum wanita, kecuali yang biasa nampak dari mereka. Yaitu yang nampak dengan tidak disengaja. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat. Hijab harus lebar dan tidak sempit. Kenapa demikian? Kalau tidak lebar dan sempit, maka justru akan memperlihatkan lekuk-lekuk badan dan guratan-guratan tubuh, serta menggambarkan aurat dan memperlihatkan bagian-bagian yang bisa mengundang fitnah. Berbahaya. Nah, ini yang disebut dengan kudung gaul, kudung ala artis itu karena banyak syaratnya tidak terpenuhi. Bukan. Yang diperintahkan adalah hijab syar'i, kerudung atau kudung syar'i. Sekali lagi, bukan kudung gaul, bukan kudung artis, bukan. Nah, yang kelima para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat hijab syar'i yang kelima adalah baju ataupun kain yang dikenakannya tidak boleh diberi parfum yang bisa membangkitkan birahi laki-laki. Kita lihat sekarang berbeda sebaliknya. Dari jarak sekian meter sudah tercium wanginya. Wah, ini baru mandi nih. Wah, ini baru keramas nih. Wah, ini baru pakai minyak wangi nih. Bukan itu tujuan berhijab. Juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal mar'ata idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ashabus Sunan yang lainnya, beliau bersabda, sungguhnya seorang wanita jika ia memakai wangi-wangian dengan berparfum ria, lantas berjalan melewati suatu majelis yang ada laki-lakinya atau banyak laki-lakinya, malah semua laki-laki, maka perempuan tersebut yang lewat dengan berparfum lalu tercium, berarti dia adalah orang yang begini dan begitu, artinya dia adalah pezina ringan, tapi sudah dikategorikan zina, na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innal mar'ata idza sta'tarat famarat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Sesungguhnya seorang wanita jika ia memakai wewangian lalu berjalan melewati suatu kaum dengan maksud dan tujuan, sadar maupun tidak sadar, agar mereka bisa mencium baunya, bau samponya, bau keramasannya, bau parfumnya, bahkan mereknya dan harganya, berarti dia adalah seorang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati dan waspada. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ke-6, Kang ya. Ke-6, yang terakhir saja pada kajian kita tentang rahasia besar di balik kemuliaan hijab. Yang ke-6, syarat bagi hijab syar'i adalah pakaian yang dikenakan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki dan juga pakaian perempuan-perempuan kafirat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, imamnya para sahabat, La'anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'atu talbasu lubsatar rajul.
bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat, bukan hanya melarang, melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari, dinyatakan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la'anallahul mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan sebaliknya pula sama, yaitu melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Adapun berkaitan dengan menyerupai orang-orang kafir, baik laki-lakinya ataupun perempuan kafirat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru perilaku, gaya hidup, lifestyle suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Kenapa? Karena meniru. Meniru adalah perlambang kebanggaan. Meniru adalah ungkapan bagi pamor. Oh, senang, ridho, cinta sama yang ditirunya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 syarat bagi hijab syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap muslimat yang telah mengetahui kewajiban ataupun perintah berhijab ini memiliki prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tahu perintahnya, kami tahu kewajibannya, wa ata'na, lalu kami taat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia mendengar dan dia ingin taat, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang diseru oleh Allah sebagai orang-orang yang istajibu. Bersegera untuk memenuhi seruannya, memenuhi panggilannya. Jangan ditunda-tunda lagi, bersegera, lebih cepat, lebih baik. Bersegera. Bersegera dengan spontanitas keimanan. Lebih cepat, lebih baik lagi kalau ini. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia masih belum memiliki kekuatan iman, maka pertanyakan kepada diri mereka masing-masing. Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera. Mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya. Mulai setapak demi setapak dan bertahap. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab. Tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Itu mulut-mulut kotor. Harus disumpal dan disumbat. Jangan terjadi pada setiap muslimah. Jangan terjadi pada setiap muslimat. Tidak diperbolehkan itu. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Naudzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin. Itu berbahaya. Berbahaya sekali. Akhirnya, tak kenal maka tak sayang. Bila setiap muslimah tidak mengetahui perintah berhijab, tentu tidak akan sayang kepada perintah berhijab tersebut, tidak akan sayang kepada orang-orang yang memakai hijab tersebut. Kenalilah perintah hijab, kenalilah berbagai rahasia kemuliaannya. Mari bergandeng bersama untuk membina masyarakat Islami, untuk menyelamatkan pribadi-pribadi muslimah, untuk menyelamatkan masyarakat, dan untuk menyelamatkan kita semua.